Pada kesempatan kali ini, kami akan mengulas mengenai weton pemimpin pewaris keris Nagasasra menurut Kitab Primbon Jawa Kuno. Keris Nagasasra merupakan salah satu daftar keris yang paling populer dan sangat legendaris, sehingga banyak diburu oleh para penggemar dan kolektor. Bentuk keris ini sangat indah, berlekuk 13 dengan ciri khas skandek berbentuk kepala naga, memakai mahkota merpati, lengkap dengan badan utuh bersisik yang menghiasi sepanjang bilah keris dari pangkal sampai ujung bilah. Biasanya kebanyakan keris Nagasasra juga dihiasi kinatah emas. Dan pada bagian mulut naga yang menganga seringkali disumpal dengan butiran emas atau batu mulia. Keris ini banyak dicari oleh penggemar dan kolektor karena merupakan sebuah keris kebanggaan apabila dapat memiliki koleksi keris Nagasasra yang asli ini. Keris ini juga banyak dicari oleh pemimpin dan pejabat tinggi untuk dijadikan sebagai pendamping. Karena menurut kepercayaan masyarakat Jawa, konon seorang pemimpin tidak dapat bertahan lama menduduki singgasananya. Kekuasaannya tanpa dudukan pusaka-pusaka sakti, di mana salah satu dipercaya memiliki tuah paling ampuh untuk menopang kekuasaannya. Hal tersebut bukan hanya cerita-cerita tentang para raja dan sultan di masa lalu, karena pada kenyataannya para pemimpin dan pejabat tinggi negeri ini sampai sekarang masih banyak yang memiliki pusaka sebagai pendamping. Mereka semakin percaya diri bahwa dengan memiliki pusaka wibawa dan kuasanya akan semakin besar, serta apa yang menjadi tujuannya akan mudah tercapai seperti yang direncanakan. Berdasarkan fakta sejarah kita dapat melihat bahwa sampai hari ini hanya orang-orang keturunan Jawa yang dapat memimpin negeri ini dalam waktu yang lama. Dan rata-rata dari mereka pasti memiliki benda pusaka, entah hanya sebagai koleksi maupun sebagai pendamping. Keris Nagasasra yang dianggap sebagai rajanya pusaka ini memang dibuat khusus untuk kewibawaan seorang raja dan untuk pengayoman. Keris ini pertama kali diciptakan oleh Pangeran Sedayu atau Empu Supomandrang atas titah dari Prabu Brawijaya untuk membantu mengatasi kerajaan Majapahit yang sedang genting dan mencekam akibat banyak bencana dan pemberontakan. Karena hal tersebut, Prabu Brawijaya memerintahkan Empu Supomandrang untuk membabar sebilah keris pusaka yang bermotifkan naga dengan 1000 sisi. Makna dari pusaka keris tersebut adalah sebagai perlambang kekuatan untuk menolak dan membentengi kerajaan Majapahit dari 1000 macam bencana. Dan Nagasasra sendiri merupakan simbol kepemimpinan yang adil dan bijaksana. Maknanya adalah naga yang merupakan simbol dan kekuatan dan kekuasaan
harus mampu mengayomi semua rakyatnya tanpa memandang suku, agama, ras dari antar golongan. Sedangkan butiran emas atau batu mulia yang digunakan untuk menyumpal mulut sang naga dimaksudkan untuk meredam aura panas dari keris tersebut. Namun makna sesungguhnya dari emas atau batu mulia pada mulut sang naga adalah sebagai simbol agar segala sesuatu yang keluar dari mulut seorang raja hendaknya merupakan sesuatu yang baik atau mulia, karena ucapannya adalah sabda. Di masyarakat Jawa mengenal ungkapan yang berbunyi ajining diri dumunung ing lati, yang artinya kehormatan diri seseorang berasal dari ucapan dan kata-katanya, dan jika dihubungkan dengan sifat-sifat kepemimpinan adalah bahwa sabda seseorang pemimpin tidak boleh berubah-ubah. Keris Naga Sastra bukanlah keris biasa seperti kebanyakan keris pusaka lainnya. Konon keris ini mewakili pulung atau wahyu kekuasaan, karena orang yang dapat memiliki keris Naga Sastra yang asli akan dapat menjadi seorang raja atau kepemimpinan sejati. Sekali lagi, hanya keris Naga Sastra asli yang memiliki tuah sehebat itu, bukan keris berdapur Naga Sastra yang dibuat sebagai souvenir atau yang hanya menonjolkan keindahan seninya tanpa melakukan ritual apapun. Dengan kepercayaan tersebut membuat banyak orang datang kepada paranormal dan praktisi supranatural untuk mendapatkan keris Naga Sastra. Keris Naga Sastra asli yang wingit dengan kesaktian dan perbawa sangat tinggi ini tidak akan bisa diburu oleh mereka-mereka yang lapar dengan kekuasaan. Dicari sampai ke ujung dunia pun tidak akan ketemu, karena keris Naga Sastra asli sudah menyatu dengan alam leluhur Nusantara. Keris ini berada satu dimensi dengan entitas-entitas cahaya dan jiwa-jiwa suci dan menunggu sosok yang tepat untuk didatangi. Berdasarkan dari sifat dan tuah yang dimiliki keris Naga Sastra, ada jenis weton-weton tertentu yang dikatakan memiliki energi yang pas untuk dipilih oleh keris sakti ini sebagai pewarisnya. Kumpulan weton tersebut di dalam kitab Primbon Jawa dikenal sebagai weton yang berwibawa ataupun weton yang paling berharga. Mereka sering juga disebut sebagai weton pemimpin yang baik. Disebut demikian karena weton kepemimpinan ini memiliki 4 jenis dengan watak yang baik dari seorang raja atau penguasa, yaitu naungan Sanggar Waringin, Menteri Sinaroja, Satria Wibawa, dan Gigis Bumi. Kitab Primbon Jawa mendefinisikan watak naungan Sanggar Waringin sebagai watak pemimpin yang berhati teduh, diam, mampu menaungi dan mengayomi rakyat yang dipimpinnya. Watak Menteri Sinaroja disebutkan sebagai watak pemimpin yang amanah, pemimpin yang mampu melakukan tugas-tugas kepemimpinannya dengan baik, sehingga akan membawa rakyatnya menuju kepada hidup yang penuh dengan kemuliaan. Sedangkan watak naungan Satria Wibawa membawa
arti sebagai sifat seorang pemimpin yang dihormati rakyatnya karena kemuliaan dan keluhurannya. Dan terakhir adalah watak naungan gigis bumi. Gigis bumi mengandung makna seorang pemimpin yang memang dilahirkan untuk berkuasa, berwibawa dan mampu memelihara rakyatnya. Keempat naungan watak pemimpin sejati ini ada pada weton pemimpin yang akan disebutkan berikut. Kumpulan weton Jawa berikut ini paling tidak memiliki satu naungan dari 4 watak raja atau pemimpin yang baik, sebagaimana sudah disebutkan sebelumnya tadi. Weton pemimpin yang dapat menjadi pewaris dari keris Nagosastra yang pertama dan utama adalah weton yang masih memiliki hubungan darah atau masih keturunan dari Empu Madraguna atau dari Raja Majapahit. Apapun jenis wetonnya, selama darah keturunannya masih ada, sangatlah besar peluang untuk menjadi pewaris keris Nagosastra. Yang kedua juga memiliki peluang yang sama dengan yang pertama, adalah weton apapun dari manusia yang menjadi titisan dari si pembabat atau pengguna keris Nagosastra di masa lampau. Masyarakat Jawa mempercayai adanya manusia yang menjadi titisan dari para leluhur sebelumnya, sehingga apa yang menjadi haknya di masa lampau akan kembali lagi menjadi haknya di masa sekarang, atau dikenal dengan cakra manggilingan. Dan yang ketiga, sekaligus yang terakhir, adalah beberapa weton berikut ini: Minggu Wage, Senin Wage, Senin Pahing, Selasa Pon, Selasa Wage, Rabu Wage, Rabu Legi, Rabu Pahing, Rabu Pon, Kamis Pahing, Kamis Legi, Kamis Wage, Jumat Legi, Jumat Pahing, Sabtu Legi, Sabtu Pahing, Sabtu Pon, dan Sabtu Kliwon. Demikianlah video mengenai weton pemimpin pewaris keris Nagosastra menurut Kitab Primbon Jawa. Semoga video ini dapat membawa kebaikan dan manfaat bagi kita semua. Dan tak lupa kami doakan agar Anda sekeluarga selalu lancar dan melimpah rezekinya. Amin ya robbal alamin.